Terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan riwayat hidup singkat dari almarhum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita berangkat ke acara yang keempat, yaitu ibadah. Ibadah pemakaman pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Henok Satnan Bangun Sarjana Teologi, Pendeta Jemaat Pondok Tangah. Pada Ibu disilakan. Pemakaman yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memakamkan jenazah Bapak Eli Hosea Rata, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan memohon kekuatan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sidang pemakaman saya mengundang bangkit berdiri dan bersama kita angkat pujian Yesus kawan yang sejati. Langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kembali bersama-sama kita melakukan hidup jemaat 402. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat, dan setelah itu sembahan pujian dari vokal grup 7.
cucunya itu punya momen bersama opanya. Jadi kami sangat-sangat akan merindukan opa. Opa rajin sekali mengunjungi kami. Tiap-tiap kami pernah. Opa sayang sekali dengan semua cucunya. Dan saya ingat sekali kalau setiap berdoa ada momen di mana semua namanya cucunya disebut. Yang Papua, yang di Jakarta, yang di Makassar, itu semua pasti disebut. Jadi kiranya pujian ini boleh mengantar opa sampai perjumpaan kembali di rumah Bapa di surga bersama semua anak cucunya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, di dadaku takut tenang, petunjuk bergerak di sore hari yang sepi. Oh, aku berteduh, sujud penuh, aku tenang, nama Tuhan sebut di dalam rumahku, nama Tuhan sebut di doa aku dengar, ada nama Tuhan sebut. Sekarangnya telah pergi terunda yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenal. Kelak di sana kami jauh bersama berteduh, renung bukan yang genap, nama Tuhan sebut di doa opaku, nama Tuhan sebut di doa opaku dengar, ada nama Tuhan sebut di doa opaku, nama Tuhan sebut di doa opaku dengar, ada nama Tuhan sebut, ada nama Tuhan sebut. Persembahan pujian dan sujud. Mari kita berdoa. Siang ini Allah Bapa di sorga, kami berkumpul di pelataran duka ini. Kami hendak memakamkan jenazah Bapak Eli Hosea yang kami kasihi. Melepas kepergian kekasih kami Tuhan, kami sungguh merasakan duka kesedihan yang dalam. Hanya itu Tuhan, kami mohon kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Kami percaya ya Allah Bapa di sorga, bahwa firman-Mu yang akan hadir pada siang hari ini sebagai penyataan Tuhan untuk memberikan penguatan kepada kami. Karena itu ya Allah Bapa di sorga, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
pasal 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Amin. Dan Tuhan, kita melakukan pelengkap Jemaat 198. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Pergi dalam damai. Sidang pemakaman yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak meninggalnya orang tua terkasih kita, bahkan beberapa hari, beberapa malam dalam kebersamaan, saling menguatkan, menghiburkan. Begitu banyak orang yang mengungkapkan makna terhadap perjalanan kehidupan orang tua terkasih kita, secara khusus di akhir hidupnya. Saya tidak akan lagi menceritakan bagaimana akhir kehidupan orang tua kekasih kita. Tapi maka sekiranya pengungkapan terhadap makna kehidupan orang tua kekasih kita tersebut, apa yang kita lihat tidak hanya menjadi pemaknaan, pengungkapan, tetapi bahwa yang kita lihat pada Bapa kekasih membangkitkan semangat hidup kita, secara khusus dalam hubungan kita dengan Tuhan.
dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengungkapkan penyataan iman seorang yang sungguh melihat kematian sebagai saat untuk bukan suatu akhir dari kehidupan, bukan suatu hal yang menakutkan. Mungkin kita akan mengatakan itu wajar, yang sudah tua, dan juga dikatakan dalam pembacaan kita dia seorang yang saleh dan benar. Simeon memang seorang yang Yahudi yang saleh. Namun kesalehannya tidak memberi jaminan ketenangan, terutama tentang apa yang akan terjadi sesudah kematian. Lalu kemudian apa yang membuat Simeon berkata, biarkanlah sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Simeon menggunakan kata sekarang yang diterjemahkan dari kata nun yang artinya akhir. Hal ini menunjukkan akhir dari sebuah penantian. Perjumpaan dengan bayi Yesus merupakan akhir atau puncak dari penantian terhadap janji yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Perjumpaan itu memberikan kelegaan, sehingga dalam perkataannya Simeon menyatakan kesiapan, kesediaan dalam soal kematian dan yang memberikannya kelegaan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya pada saat Simeon menatang bayi Yesus itu, wajahnya persis bertatapan dengan wajah Yesus. Ia merasa sangat dekat dengan Yesus. Karena itu bagi Simeon kematian bukan lagi menjadi persoalan. Simeon berkata, mataku telah melihat keselamatan. Tentu bukan karena indera matanya masih berfungsi dengan baik, tetapi mata imannya juga turut bekerja, dan kuasa Roh Kudus yang ada atasnya menolongnya untuk melihat dengan jelas. Jika ia hanya mengandalkan mata fisik, ia akan gagal mengenali Sang Mesias. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mampu melihat keselamatan daripada Tuhan kita? Yang kedua, dalam ayat 32, bayi Yesus itu adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Simeon juga mengimani bahwa Yesus itu juga adalah keselamatan bagi banyak orang. Tidak hanya dijanjikan, dinyatakan bagi Simeon saja. Mesias yang lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia, kehidupan seluruh umat manusia dan seluruh dunia. Karena itulah dalam perjumpaan itu Simeon memuji Allah.
sidang pemakaman yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam hal ini suami kematian suami, ayah, opa, saudara yang kekasih. Memang siapapun kita pasti merasa sedih dan kehilangan. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan serta penghiburan bahwa Bapak Heli Jose Arata, Nenek Rey, telah menunjukkan kesetiaan dalam penantian akan jalan diskusi. Dia selalu mengatakan betapa ia telah melihat kuasa dan mujizat Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan ada satu hal yang acap kali diceritakan ketika ia sedang dioperasi. Sebelum dioperasi, ia berdoa menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan dirasakan ada mujizat, ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang nyata, yang mengalir dalam dirinya. Vokal grup Jubil Partai Damai. Kami yang datang tersungkur di hadirat-Mu dengan membawa beban dan dosa kami. Kami yang datang untuk memohon ampun, Tuhan, Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami meminta, ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, Tuhan, Tuhan. Inilah kami. Jangan Kau biarkan kami larut dalam kegelapan dunia. Jangan Kau biarkan kami terbuai dalam dosa-dosa. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, jadikan kami Tuhan garam dan terang di dunia. Hanya kepadamu Tuhan kami meminta, ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, Tuhan, Tuhan. Inilah kami. Jangan Kau biarkan kami larut dalam kegelapan dunia.
melakukan NKB 162. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, dan syair yang seterusnya. Sambil persembahan kasih dijalankan, solo Mama Anna, kemudian solo Kalfarama. Mangla tontong nahi tumpu di pudipan puduku tanglai katulen laung terkalangkan deatan kulang satuan puang pai manto masukkan liung tanding talingan. Oh Tuhan Yesus, kama seina siapa seirarami kadai keku sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus laku turu, Tuhan Yesus laku turu, tong saya lakonan. Tuhan Yesus laku turu, Tuhan Yesus laku turu.
Mau ikulan kama susah, mau ikulan kama barisan. Tuhan Yesus laku turun, tolong saya lakukan. Almarhum ini adalah penyanyi solo. Ya, setiap ada ibadah-ibadah penghiburan, pemakaman, beliau ya menyempatkan diri untuk memuji Tuhan. Dan ya, mudah-mudahan kaum bapak juga begitu semua. Ya, kaum bapak jangan tinggal diam. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau berubah
sediakan bagiku, ku diangkat dan saya minta supaya saya tidak disyuting sementara saya membacakan puisi ini. Apakah tidak sama dengan cara orang berpuisi? Karena puisi ini ya berisi doa. Jadi perkenankan saya untuk membacakan langsung. Ini puisi ini sementara kakak saya dalam keadaan bergelut. Namanya di hadapanmu ya Yesus Kristus, selama-lamanya bersamamu di surga rumah Bapa. Tolong kami menghadapi hidup ini dengan tabah dan berani. Dan tolong kami supaya kami berani selalu mengingat bahwa dengan perginya orang yang kami cintai, kami kasihi, kami sayangi, seorang lagi telah ditambahkan ke dalam hitungan orang-orang yang diam di rumah Bapa yang kekal. Hiburlah kami dan tolonglah kami. Berilah kami kekuatan dan dukungan sampai pada waktunya kami juga datang ke hadapan kepada padang rumput yang hijau yang tidak di tepi air yang tenang, dan sampai pada waktunya kami akan bertemu kembali dengan orang yang kami cintai dan kasihi. Sesudah berpisah sekian tahun lamanya, semua ini kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia di tengah-tengah dunia ini. Yesus berkata, I am the truth, I am the way, I am the truth, I am the light. No man come to the heaven but by me. Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Oleh karena itu, surga terbuka bagi siapapun yang mau datang kepadanya.
Yesus adalah imam besar. Ia adalah hakim dunia dan hakim surga. Yang sekarang ini dunia menantikan dia. Dalam berbagai bagian Alkitab, nyanyian berjaga-jagalah kamu, karena waktu dan ketikanya tidak seorang pun yang tahu kapan ia datang. Karena itu, di saat kita masih bernapas, di saat kita masih ada, jangan kita main-main dengan dunia ini. Carilah dia di atas, yang adalah sementara menanti kita sekalian. Aku datang, tidak seorang pun yang tahu. Entah malam, entah pagi, entah siang, entah kita dalam keadaan gembira, entah kita dalam keadaan kesibukan, entah tengah malam, kita tidak tahu apa-apa. Dia datang dengan terompetnya. Karena itu ya Bapak, ya Ibu, kepada rekan-rekan sekalian, inilah puisi, walaupun mungkin tidak berarti apa-apa, tapi inilah isi hati kami bersama ketujuh cucu kami. Setelah pernah tiba di Parepare, ia menyapa semua cucunya. Satu yang tidak pernah dilihat ialah Glory yang ada di Kalimantan. Bapaknya dan mamanya bersiap juga kemari, tapi apa boleh buat? Ia tidak mungkin datang karena pada saat hari Sabtu sampai hari Minggu ia ada konferensi di Jakarta. Sekian dan terima kasih. Maaf lahir dan batin. Masa gelap minggu
bernyanyi, dan lagu yang akan kami bawakan selanjutnya adalah lagu yang dibawakan oleh orang tua kami. Saya panggil beliau orang tua, ya karena begitulah adanya. Dari kami, terutama dari kami bersepupu 23 orang, ya beliaulah ini yang sangat kami hormati, kami panggil orang tua. Nah, oleh karena itu, waktu kami mendengar bahwa saudara kami ini meninggal setelah memuji Tuhan, ya kami semua mengatakan puji Tuhan, kakak sudah berada di pangkuan Bapa di surga. Jarang-jarang orang meninggal seperti ini. Setelah memuji Tuhan, duduk langsung dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak akan larut dalam kedukaan kami yang lama, tetapi kami bersyukur bahwa dan secara iman kami percaya bahwa orang tua kami ini sudah ada di pangkuan Bapa di surga. Saya kira begitu, dan kami akan menyanyikan lagu yang dibawakan oleh kakak kami sebelum Tuhan memanggil dia.